Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat video tentang jenis-jenis memori komputer. Nah, sebelum masuki ke materi kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Khoba, NIM 2205 1214023 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Sebelum kita memasukin ke jenis-jenis memori pada komputer, saya akan sedikit menyinggung tentang pengertian memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Selanjutnya yaitu fungsi memori komputer. Memori komputer memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ketika sebuah program dijalankan, data akan disimpan pada RAM sehingga bisa diakses dengan cepat oleh CPU. Setelah program tersebut ditutup, data pada RAM akan dihapus dan digantikan oleh data yang baru. Selain itu, memori juga digunakan untuk meningkatkan performa komputer. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat karena data tersebut sudah tersimpan di dalam memori cache. Hal ini membuat proses loading program menjadi lebih cepat dan responsif. Selanjutnya ialah perkembangan memori komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitas dan kecepatan memori komputer semakin meningkat. Pada tahun 1970-an, kapasitas RAM hanya sekitar beberapa kilobit saja. Namun saat ini kapasitas RAM pada komputer modern bisa mencapai puluhan gigabyte. Selain itu, teknologi SSD atau Solid State Drive juga mulai menggantikan teknologi HDD (Hard Disk Drive) sebagai media penyimpanan utama pada komputer. SSD juga menggunakan memori flash untuk menyimpan data sehingga lebih cepat dan tahan banting dibandingkan dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik. Masa depan memori komputer. Dalam beberapa tahun ke depan, memori komputer diprediksikan akan semakin canggih dan efisien. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan dalam MRAM atau Magnetorotative Random Access Memory. MRAM menggunakan medan magnet untuk menyimpan data sehingga lebih cepat dan hemat energi dibandingkan dengan RAM konvensional. Selain itu, teknologi 3D XPoint juga sedang dikembangkan sebagai alternatif untuk memori flash pada SSD. Teknologi ini diklaim memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi flash yang digunakan saat ini. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada memori komputer. Meskipun memori komputer memiliki banyak keuntungan, namun beberapa masalah dapat terjadi pada memori tersebut. Salah satunya, sering terjadi kerusakan pada sektor-sektor tertentu pada hard disk atau SSD. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya data yang tersimpan pada sektor tersebut. Selain itu, masalah lain yang sering terjadi adalah kegagalan pada RAM. Kegagalan pada RAM dapat menyebabkan komputer menjadi tidak stabil atau bahkan mati total. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perawatan dan penggantian pada memori komputer secara berkala dan bertahap. Selanjutnya yaitu perbedaan antara memori dan penyimpanan.
banyak orang sering salah atau keliru mengartikan memori dengan penyimpanan. Meskipun keduanya berfungsi untuk menyimpan data, namun perbedaan mendasar antara keduanya berbeda. Memori digunakan untuk menyimpan data, sementara penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Penyimpanan biasanya dilakukan pada hard disk atau SSD, sedangkan memori terdiri dari beberapa jenis seperti RAM, ROM, dan cache. Perbedaan lainnya adalah kecepatan akses data. Memori memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan, namun memiliki kapasitas yang lebih kecil. Selanjutnya kita memasukin ke jenis-jenis memori komputer. Jenis-jenis ini jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, ada 4 jenis memori komputer, yakni yang pertama memori primer, yang kedua memori sekunder, yang ketiga memori cache, yang keempat memori register. Yang pertama, memori primer atau juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi pada program dari memori sekunder ke memori primer. Dan kemudian prosesor memulai eksekusinya. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer juga bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori utama dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama RAM atau Random Access Memory, yang kedua ROM atau Read Only Memory. Yang pertama RAM. RAM juga disebut sebagai memori utama, adalah jenis memori komputer yang paling umum. Memori utama digunakan untuk menyimpan data program yang sedang dijalankan oleh komputer. Data dalam memori utama dapat diakses secara acak, yang berarti bahwa komputer dapat mengambil data apapun dari memori utama tanpa harus membaca data sebelumnya terlebih dahulu. Memori utama biasanya terdiri dari chip memori yang dipasang pada motherboard komputer. Kapasitas memori utama dapat bervariasi dari beberapa megabyte hingga beberapa gigabyte, tergantung pada spesifikasi komputer. Di sini juga ada contoh gambar dari RAM. Dan yang kedua, memori read only atau ROM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan program dan data yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Contoh program yang disimpan di dalam memori ROM adalah BIOS atau Basic Input Output System dan firmware. Memori ROM biasanya terpasang pada motherboard komputer dan tidak dapat dihapus atau diubah oleh pengguna. Meskipun demikian, beberapa jenis memori ROM seperti flash memory dapat dihapus dan diubah dengan menggunakan perangkat khusus. Selanjutnya, memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, dan
magnetic tape juga. Berikut adalah karakteristik memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer. Yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatile. Yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, dan perangkat lunak dan lain-lain. Memiliki berbagai memori optik dan magnetik yang menyimpan data. Adapun jenis-jenis memori sekunder sebagai berikut. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen penyimpanan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar secara cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara ini. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop yang menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi, teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Di sini ada juga contoh gambar dari hard disk seperti ini gambarnya. Next, selanjutnya yang kedua, floppy disk atau disket. Floppy disk adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy disket yang datang dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan pada floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah salah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data sehingga 1,44 MB karena sebagian besar program berukuran lebih besar diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah lebih besar. Oleh karena itu disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Yang ketiga, CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik. Singkatan dari CD, compact disk ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, dan OS file backup dan informasi lainnya yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada 3 jenis CD yang ada di pasaran, yaitu CD-ROM, yang kedua CD-R, yang ketiga CD-RW atau compact disk retrievable ya itulah. Yang keempat, DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik. Singkatan dari DVD adalah Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disc atau CD. DVD dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips, 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis seperti DVD-ROM atau read-only memory, DVD-R recordable, dan DVD-RW readable atau erasable. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Yang kelima, Blu-ray disc atau BD. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi
dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disk dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Misalnya compact disc memungkinkan untuk menyimpan 700 MB data dan DVD menyediakan kapasitas hingga 8 GB, sedangkan Blu-ray disc menyediakan 28 GB. Wow, angka yang sangat besar. Ruang untuk menyimpan data ya. Yang keenam, pendrive. Pendrive adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian yang dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive sendiri dari 60 GB hingga 120 GB atau lebih. Ini contoh dari pendrive atau USB ya. Ini sering kita pakai untuk ngeprint dan lain. Selanjutnya ada memory cache. Memory cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat kinerjanya tinggi dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Cache lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Nah, yang terakhir dari jenis-jenis memori komputer adalah memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register ini termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Bagian ini adalah memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan dan tadi, mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Selamat ketemu lagi di next video. Bye bye.